Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ibu-ibu dan ummahat yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala kenikmatan yang Allah telah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, sehingga dalam kesempatan Duha kali ini Allah mempertemukan kita pada salah satu majelis yang Allah cintai, yaitu adalah majelis ilmu. Semoga kita senantiasa mendapatkan keberkahan dari apa yang kita kaji. Barokahnya ilmu bukan dengan banyaknya hafalan dan riwayat, tetapi barokahnya ilmu supaya kita semakin dekat posisi kita dan kedudukan kita dengan Rabb yang kita sembah. Dan yang kedua, semakin mulia akhlak kita kepada orang yang beriman, dan sabar setiap kita menghadapi gangguan yang diperuntukkan bagi kita ketika kita menghambakan diri kepada Allah. Inilah yang kita harapkan, semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, persis sebagaimana doa kita setiap habis sholat subuh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ilman nafi'an itu ilmu yang bermanfaat bagi orang yang mendapatkannya, sehingga dengan ilmu itu dia bertambah dekat, dia bertambah mulia di dalam akhlaknya, dia bertambah sabar setiap dia menghadapi setiap ujian dan gangguan. Semoga Allah memberikan kepada kita sifat kesabaran, dan Allah memberikan pula kepada kita sifat kesyukuran. Kepadanya kita bersabar, kepadanya kita bersyukur, dan semoga Allah tidak pernah meninggalkan kita walaupun sekejap mata. Karena apabila Allah itu meninggalkan kita walaupun sekejap mata, rusak seluruh kehidupan dunia, rusak pula seluruh kehidupan kita di akhiratnya. Kepadanya kita berlindung dari semua kerusakan agama kita dan musibah dalam kehidupan akhirat kita. Ibu-ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, kita hari ini akan menyebutkan tentang surat Quraisy, yaitu adalah surat yang menceritakan tentang suku dan kabilah Rasulullah SAW berasal. Karena sesungguhnya Nabi berasal dari suku Quraisy, dan sesungguhnya surat ini menceritakan tentang suku dan kabilah di mana Nabi dilahirkan, apa keistimewaan mereka dan apa yang Allah inginkan dalam kehidupan mereka. Makanya Allah turunkan surat Quraisy, surat ke-106 yang terdiri dari 4 ayat. Mari kita membaca dulu, nanti kemudian kita mengambil kesimpulan dari apa yang telah kita kaji secara takwil dan secara tafsirnya. Allah itu menyebutkan li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatasyita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Allah menyampaikan, sesungguhnya kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas, maka hendaklah mereka itu menyembah kepada Rabb yang menguasai rumah Allah, yaitu Ka'bah, yang telah memberikan makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Kita tentunya faham, Ibu ya, suku Quraisy ini merupakan salah satu kabilah yang terkenal di dataran Makkah, di antara penduduk Makkah. Sesungguhnya suku Quraisy itu memiliki beberapa keutamaan yang tidak diberikan atau tidak dimiliki oleh yang tidak dimiliki oleh suku-suku yang lainnya. Di antara keistimewaan yang Allah berikan kepada suku Quraisy itu adalah, sesungguhnya Quraisy ini merupakan salah satu suku yang mana dia memiliki keutamaannya itu adalah bahwasanya Allah itu memberikan kenabian pada suku Quraisy. Ini yang pertama. Jadi Allah itu memberikan kenabian dan kerasulan yang menjadi penutup para nabi dan para rasul, yaitu adalah dari Quraisy. Makanya nanti kita juga mengetahui Imam Mahdi pun berasal dari suku Quraisy, dan tidak ada yang boleh menjadi khalifah bagi khalifatul muslimin kecuali mereka yang berketurunan dari keturunan kabilah Quraisy. Jadi Quraisy ini memang kabilah yang Allah muliakan. Yang kedua,
yaitu adalah Allah itu memberikan kepada mereka mahkamah. Jadi Allah itu memberikan keistimewaan bagi Quraisy itu untuk menjadi penentu kebijaksanaan dan pemberi keputusan. Jadi penentu kebijaksanaan dan pemberi keputusan dalam setiap urusan yang berkaitan tentang kota Mekah, maka sesungguhnya diserahkan kepada suku Quraisy. Yang ketiga, yaitu adalah mereka memiliki keutamaan, yaitu adalah memberikan minuman kepada jamaah haji. Ya, mereka memberi keutamaan minum bagi jamaah haji. Ya. Kemudian keutamaan berikutnya, Allah itu menolong mereka ketika mereka akan diserang oleh pasukan gajah. Ya. Jadi itulah keutamaan sebagaimana yang disebutkan dalam satu hadis yang diriwayatkan dari Imam Hakim dari Baihaqi, kemudian dalam kitab Khilafiyat dari Ummu Hani bin Abu Thalib. Maka kemudian Rasulullah menyebutkan keutamaan tadi yang kita pelajari. Bukan berarti bahwasanya suku Quraisy ini kemudian menjadi lebih bertakwa daripada suku-suku yang lainnya, tetapi ini merupakan keutamaan yang Allah berikan kepada suku Quraisy karena keutamaan yang dimiliki oleh mereka. Adapun posisi setiap manusia tetap sesuai dengan ketakwaan mereka dan keimanan mereka kepada Allah. Tetapi memang Allah muliakan suku Quraisy karena Rasulullah lahir di tengah-tengah mereka. Merekalah yang mampu memutuskan segala perkara yang berkaitan di sekitar Ka'bah. Merekalah yang memberikan minum kepada orang yang berhaji dan tawaf, dan mereka pula yang dimenangkan oleh Allah dan ditolong oleh Allah ketika akan diserang pasukan gajah. Maka itulah merupakan salah satu keutamaan suku Quraisy. Tetapi sekali lagi saya menyampaikan, sesungguhnya keutamaan suku Quraisy itu tidak pernah mendahului amalnya. Karena sesungguhnya Nabi mengatakan dalam salah satu hadisnya, sesungguhnya amal itu tidak akan pernah didahului oleh nasab. Ini supaya memberikan pelajaran untuk menyadarkan kita bahwasanya jangan pernah kita menganggap nasab kita menjadi lebih mulia daripada orang lain hanya karena nasab kita bersambung kepada orang yang mulia di masa dulu. Karena semua nasab itu akan dikembalikan kepada proses amalnya. Adapun menghormatinya, maka sebagaimana menghormati orang mukmin secara kebanyakan, sebagaimana kita menghormati orang yang lebih tua, sebagaimana kita menghormati orang yang lebih berilmu, sebagaimana kita menghormati sesama orang yang beriman. Tetapi yang jelas sesungguhnya Rasulullah sudah menyampaikan tidak akan pernah mendahului, nasab itu tidak akan pernah mendahului amal. Artinya amal selalu yang terdepan, keimanan itu selalu yang terdepan, ketakwaan itu selalu yang terdepan. Jadi tidak ada di dalam Islam membanggakan keturunan fulan, keturunan ningrat, keturunan fulan dan fulan. Semuanya sama di hadapan Allah. Semua itu tergantung bagaimana proses ketakwaan dia di hadapan Allah. Tetapi walaupun kita telah mempelajari itu, bukan berarti bahwasanya suku Quraisy itu tidak ada keutamaan. Keutamaannya ada, tetapi secara umum, bukan secara personal. Secara khusus tidak. Secara umum itu memang suku Quraisy itu Allah memberikan banyak yang Allah tidak berikan pada suku-suku yang lainnya. Kabilah Quraisy itu tadi Allah sampaikan, Allah lahirkan dari kabilah Quraisy itu seseorang yang bernama Muhammad yang kelak menjadi nabi dan rasul, mengamankan dari pasukan gajah dan memenangkan mereka. Lalu kemudian memberikan kepada mereka hak untuk kemudian memberikan minum kepada jamaah yang tawaf di sekitar Ka'bah, sebagaimana mereka diberikan keputusan di dalam mahkamah. Mereka mampu memutuskan apa yang terjadi di sekitar Ka'bah. Yang memutuskan itu di kota Makkah adalah kabilah Quraisy. Makanya nanti kita juga harus paham, Imam Mahdi pun itu juga kemudian keturunan Quraisy, dan beliau pun merupakan keturunan Nabi Muhammad SAW. Jadi Imam Mahdi nanti ditemukan dia ketika sedang melaksanakan ibadah. Orang itu kemudian menemukan Imam Mahdi, kemudian mencari nasabnya bersambung dengan Rasulullah SAW. Itulah Imam Mahdi. Jadi Imam Mahdi itu tidak berasal dari Ponorogo.
tidak berasal dari Kudus, tetapi dia betul-betul dari Arab, dari suku Quraisy itu. Makanya kalau ada yang mengatakan saya Imam Mahdi, asalnya dari mana? Bojonegoro, pasti ditolak. Karena sesungguhnya dia tidak pernah dan tidak bisa menjadi suku Quraisy dan tidak pernah menjadi Imam Mahdi. Makanya khalifah pun sebenarnya khalifah itu, kalau khalifah itu yang memimpin dan menjadi khilafah. Khilafah itu harus dibebankan dan harus dimiliki oleh suku Quraisy, kabilah Quraisy, karena keutamaan yang dimiliki oleh kabilah Quraisy. Makanya Allah menurunkan surat ini supaya kita paham, supaya kita ngerti apa sih keistimewaan suku Quraisy itu, apa kenikmatan yang Allah telah berikan kepada suku Quraisy, dan apa yang Allah inginkan dari suku Quraisy ketika Allah telah melebihkan mereka. Sekarang mari kita baca. Surat ini terpisah dari surat sebelumnya. Dalam Mushaf Al-Imam, mereka mencatat tulisan Bismillahirrahmanirrahim di antara kedua surat itu. Meskipun surat ini terkait dengan surat sebelumnya, sebagaimana yang ditegaskan oleh Muhammad bin Ishaq bin Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, karena menurut mereka berdua maknanya adalah, kami telah menghalangi tentara bergajah yang akan menghancurkan Makkah dan kami membinasakan mereka. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, yakni karena persatuan dan perkumpulan mereka di negeri mereka dalam keadaan damai. Jadi para ulama ini membicarakan tentang Allah itu memulai ayat ini, yaitu adalah Allah memulai ayat ini dengan kata-kata li'ilafi Quraisyin, karena kebiasaan orang Quraisy. Yang dimaksudkan apa kebiasaan ini? Lah para ulama memberikan keterangan yang berbeda-beda. Ada yang mengatakan karena kebiasaan Quraisy, yaitu adalah ketika mereka senantiasa bersatu dan berkumpul di negeri mereka dalam keadaan damai, maka Allah itu memenangkan mereka di atas pasukan gajah, yang mana dikomando oleh sebuah raja yang zalim yang bernama Abraha. Jadi di situ mengatakan li'ila fi Quraisyin, karena kebiasaan orang Quraisy yang mereka itu bersatu di tanah negeri mereka, maka kami amankan mereka dan kami menangkan mereka dari serangan pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha. Nah, jadi yang kemudian menjadikan Allah itu memenangkan mereka disebabkan karena kebiasaan orang Quraisy. Kebiasaan orang Quraisy yang mereka selalu bersatu di tanah negeri mereka dalam keadaan damai. Itu satu riwayat. Riwayat yang lain yang mengatakan yaitu kebiasaan orang-orang Quraisy, yang mana orang Quraisy itu memiliki kebiasaan untuk pergi ke Yaman pada musim dingin, dan mereka pula pergi ke Syam ketika musim panas untuk berdagang. Jadi kemudian orang Quraisy itu disebutkan karena kebiasaan Quraisy yang mereka suka berdagang ke Yaman ketika musim dingin dan ke Syam ketika musim panas. Makanya kemudian Allah memberikan kepada mereka banyak kebaikan ketika Allah memberikan kepada mereka makanan. Maka mereka aman dalam perjalanan. Maka kemudian mereka kembali ke negeri mereka. Mereka aman dalam perjalanan. Karena kedudukan orang Quraisy itu terhormat di mata orang lain, karena mereka adalah penduduk tanah haram. Jadi pada saat itu semua orang itu sudah melihat tanah haram, tanah Mekah itu tanah yang mulia. Walaupun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum menyampaikan dakwah dan belum diutus kepada beliau tugas kenabian untuk menyeru supaya memurnikan ibadah kepada Allah. Tapi mereka orang-orang Quraisy itu sudah aman. Jadi perjalanan mereka orang Quraisy itu ketika ke Yaman pada musim dingin, ke Syam pada musim panas itu selalu aman. Kenapa mereka aman? Karena Quraisy itu terhormat. Karena suku Quraisy itu terhormat. Ketika mereka kemudian terhormat, maka mereka melakukan perjalanan itu aman. Kenapa mereka menghormati suku Quraisy? Karena mereka orang-orang di sekitar Yaman dan Syam tahu sesungguhnya mereka itu orang Quraisy adalah penduduk tanah haram, sehingga kemudian mereka dihormati dan mendapatkan keamanan dari orang-orang Yaman dan orang-orang Syam. Bahkan di sini disebutkan siapa yang mengenal mereka maka ia akan menghormati mereka. Bahkan siapapun yang bersahabat dengan mereka dan berjalan dengan mereka maka pasti aman. Artinya siapapun yang mereka satu kabilah yang dekat dengan Quraisy itu juga akan dihormati. Dan mereka pun kalau melakukan perjalanan ketika mereka menjadi koalisinya yaitu Quraisy,
koalisi itu temannya dan sahabatnya suku Quraisy, maka mereka pun akan menjadi aman. Maka demikianlah perihal keadaan mereka dalam perjalanan dan ketika berpergian pada musim dingin dan musim panas. Sedangkan kondisi mereka ketika bermukim di negeri mereka sebagaimana difirmankan oleh Allah. Jadi kalau mereka itu pergi ketika musim panas ke Syam, musim dingin ke Yaman. Sekarang bagaimana keadaan mereka, suku Quraisy itu ketika berada pada tempatnya dan wilayahnya. Maka Allah menyebutkan dalam surat Al-Ankabut 67. Alam yarau anna ja'alna haraman aminan wa yatakhattafun nasu min haulihim. Allah itu ada di dalam buku. Dibuka halaman 288. Bagi yang punya buku, dibuka. Bagi yang tidak membawa buku, tidak usah dibuka. Dan semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Allah menyampaikan di dalam surat Al-Ankabut 67. Tidakkah mereka itu memperhatikan bahwasanya kami telah menjadikan negeri mereka tanah suci yang aman, padahal manusia di sekitarnya itu merampok. Artinya Allah itu menjadikan tanah haram itu dari dulu itu menjadi tanah yang aman, karena kulturnya adalah tempat ibadah, tempat iman, dan mereka mengetahui betul bahwasanya Baitullah atau kemudian rumahnya Allah itu di Ka'bah. Makanya kemudian mereka betul-betul dijadikan oleh Allah menjadi tanah yang aman. Kemudian Allah berfirman, li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was-saif. Karena kebiasaan itulah orang Quraisy, yaitu adalah, ini merupakan tafsir dari ayat yang pertama. Allah kemudian berfirman, rihlatash syita'i was-saif. Maka kebiasaan mereka yang berpergian pada musim dingin dan musim panas. Ini menunjukkan apa, Ibu? Jadi menunjukkan masih ayat-ayat yang pertama di dalam surat Quraisy itu masih menunjukkan tentang berbagai macam kelebihan yang Allah berikan kepada suku Quraisy, di mana kelebihan mereka itu Allah amankan mereka ketika di negeri mereka, wilayah tanah haram, padahal di sekitar di luar kota Mekah itu banyak sekali pencurian, tetapi Allah amankan kabilah Quraisy ketika mereka berdagang, ketika mereka datang ke Yaman pada musim dingin dan datang ke Syam ketika musim panas. Allah memberikan itu, Allah ingin pada suku dan kabilah yang lainnya. Jadi seharusnya mereka itu, suku Quraisy itu adalah suku yang harusnya pertama kali bersyukur kepada Allah, karena besarnya kenikmatan yang Allah telah berikan kepada mereka daripada kabilah dan suku-suku yang lainnya. Itulah intinya dari ayat yang pertama itu. Jadi Allah ingin menyampaikan kepada kita, ini loh keutamaan yang kami berikan ke Quraisy itu ini. Tempat mereka aman, mereka dihormatin setiap mereka jalan, kemudian mereka dipandang sebagai orang yang terhormat, mereka tidak diganggu, mereka tidak diusik karena mereka adalah penduduk tanah haram. Dan kemudian Allah jadikan mereka ketika safar tidak mendapatkan gangguan. Kalau di Mekah mereka tidak ada gangguan pencurian. Semua itu Allah berikan kepada Quraisy. Ya, jadi Allah ingin menyampaikan kepada kita kenikmatan yang Allah berikan kepada Quraisy itu besar. Seharusnya mereka itu menjadi kaum yang pertama kali untuk menolong dan meneruskan dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah. Karena sesungguhnya Nabi pun dilahirkan dari mereka sebenarnya. Itu sebenarnya tanda kemuliaan itu. Tapi kan kita melihat bagaimana kejadiannya itu malah terbalik 180 derajat. Malah suku yang paling ingin untuk kemudian membunuh Muhammad salah satunya orang-orang Quraisy. Makanya inilah kemudian sebagaimana orang Yahudi. Kan orang Yahudi itu diberikan nikmat yang banyak, tetapi justru mereka membunuh setiap para nabi dan membunuh setiap para rasul. Memang kalau dikasih nikmat itu berat, Ibu. Bersyukur atas nikmat itu berat. Makanya kita sering merasa bahwasanya syukur itu gampang. Salah, syukur itu berat sebagaimana beratnya sabar. Orang itu kalau sudah dikasih kelapangan biasanya itu sering lupa dan sering durhaka dan suka meninggalkan perintah Allah dan mendatangi segala larangan dan kebencian Allah. Makanya Allah kemudian menyampaikan ini. Maka Ibnu Jarir itu berkata, li'ila fi Quraisyin itu artinya ta'ajub. Artinya kagumilah kebiasaan orang-orang Quraisy dan nikmatku kepada mereka dalam hal ini.
Jadi Allah itu pengen menyampaikan li'ila fi Quraisyin, kata Ibnu Jarir salah satu ulama yang lain, itu kekaguman. Allah itu pengen menyuruh kita, ini riwayat yang lain, Allah itu pengen menyuruh kita untuk mengagumi bagaimana suku Quraisy dan keutamaan yang Allah berikan kepada mereka dan nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Lalu kemudian Allah menganjurkan mereka apa? Setelah Allah itu menerangkan kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka, intinya ada di ayat yang ketiga. Setelah Allah menerangkan pada ayat yang pertama, li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syita'i wassaif. Kenikmatan yang Allah terangkan pada dua ayat yang pertama, kemudian intinya pada ayat yang ketiga. Allah setelah menerangkan kenikmatan yang Allah berikan kepada suku Quraisy, Allah kemudian menyampaikan ayat yang ketiga, falyabudu rabb hadzal bait. Maka sembahlah kepada Rabbmu, pemilik Ka'bah ini, mengisahkan dan beribadah kepadanya. Karena sesungguhnya Allah itu yang telah menjadikan tanah haram itu aman dari semua tanah-tanah di sekitar wilayah itu, dan menjadikan Ka'bah itu dihormati. Makanya Allah kemudian menyampaikan apa? Ya menyampaikan supaya kemudian mereka itu beribadah. Nggak cukup ya itu, udah bisa masuk. Makanya Allah kemudian menyampaikan kepada kita supaya kemudian beribadah kepada Allah dan memurnikan ibadah kepada Allah. Nah, ibu harus paham bahwasanya orang Quraisy itu ketika mereka sudah diterangkan oleh Allah dengan begitu detailnya, sebagaimana yang tadi kita baca pada ayat yang pertama dan ayat yang kedua, sebagaimana keterangan para ahli tafsir, kita juga harus paham ibu, orang Quraisy itu ternyata mereka bukan tidak mengenal Allah. Mereka itu kenal dengan Allah atau tidak? Kenal. Tapi kenapa orang Quraisy itu dicap oleh Allah sebagai musyrikun? Musyrikun itu apa? Berbuat syirik. Kenapa kemudian dicap sebagai kaum yang berbuat syirik? Kalau walaupun mereka mengenal kulturnya Allah, karena mereka tidak memurnikan ibadah kepada Allah. Ya, tapi orang Quraisy itu kenal nggak dengan Allah? Kenal. Kalau ibu pengen tahu sebelum saya menerangkan ayatnya, mana dalilnya bahwasanya orang Quraisy itu kenal dengan Allah? Loh, ibu tahu nggak kenapa mereka itu tidak menghancurkan Ka'bah? Tidak menghancurkan Ka'bah itu Abu Jahal dan Abu Lahab. Karena mereka kalau ditanya siapa ini pemilik Ka'bah, mereka akan mengatakan Allah. Wong mereka sampai Allah muliakan kok, yang memberikan air minum itu kepada orang yang tawaf di sekitar Ka'bah. Karena pada saat itu sudah ada orang yang tawaf atau belum? Sudah, dalam keadaan telanjang, sembari bertepuk tangan dan mereka bersiul. Yang memberikan minum siapa? Orang Quraisy. Tapi mereka kulturnya itu dekat dengan Allah. Mereka kulturnya itu kenal dengan Allah. Makanya kalau ada orang yang beranggapan bahwasanya suku dan kabilah yang memerangi Nabi Muhammad adalah kabilah yang tidak mengenal Allah, maaf ya, pengertian kita dan pemahaman kita tentang itu berarti salah selama ini. Karena Abu Jahal dan Abu Lahab itu kenal dengan Allah. Makanya mereka tidak menghancurkan Ka'bah. Kenapa mereka tidak berani menghancurkan Ka'bah? Karena itu miliknya Allah. Makanya kemudian mereka itu anak-anak mereka namakan anak-anak mereka itu siapa? Abdullah. Ya kan, contoh namanya Abu Bakar. Nama aslinya Abu Bakar itu siapa? Abdullah bin Osman bin Murrah. Namanya siapa? Abdullah. Padahal bapaknya musyrik atau beriman? Musyrik. Bapaknya itu baru masuk Islam, ibu. Baru masuk Islam itu ketika Fathu Mekah, ketika pembebasan kota Mekah. Artinya Rasulullah dakwah sudah 13 tahun lebih, baru kemudian hampir 20 tahun lebih, baru kemudian beliau masuk Islam. Tapi disitulah kita paham betul bahwasanya orang Quraisy itu mereka itu kenal dengan Allah. Jadi jangan pernah beranggapan bahwasanya mereka itu tidak kenal dengan Allah. Bahkan kalau kita membaca Al-Quran, kita akan mendapati bahwasanya Allah itu menerangkan kepada kita bahwasanya orang Quraisy itu betul-betul kenal dengan Rabb-nya, kenal dengan Allah. Mari kita buka di dalam surat Al-Ankabut 61.
Sudah? Coba dibaca. Al-Ankabut 61. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wasakhkhara asy-syamsa wal qamara la yaqulunna Allah fa anna yufakun. Dan jika engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi dan menundukkan matahari dan bulan, pasti mereka akan menjawab Allah. Maka mengapa mereka bisa dipalingkan dari kebenaran? Iya. Maka Allah kemudian menyebutkan di dalam surat Al-Ankabut 61, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wasakhkhara syamsa wal qamara la yaqulunna Allah. Makanya orang Quraisy itu atau orang musyrikun pada zaman Rasul yang memerangi Nabi, kalau mereka ditanya siapa sih yang menciptakan langit dan bumi dan menjalankan matahari dan bulan, orang-orang Quraisy itu akan mengatakan, dan orang-orang musyrikun itu mengatakan, yang menciptakan langit dan bulan itu, yang menciptakan langit dan bumi itu Allah, yang menjalankan matahari dan bulan itu adalah Allah. Tapi kenapa kok mereka masih disebut musyrik padahal mereka kenal dengan Allah? Karena orang yang kenal dengan Allah itu belum menjamin dia bebas dari kesyirikan. Kapan orang itu disebut syirik? Kalau dia mendatangkan tandingan bagi Allah, itu syirik. Ibu harus paham ya, syirik itu kadang-kadang kita kan tidak paham ya selama ini ya. Kita memahami syirik itu tanda tak mampu. Salah. Bukan itu syirik itu. Tapi kemudian syirik itu sebagaimana kita harus paham, antaj ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Yang namanya syirik itu kamu mendatangkan tandingan bagi Allah padahal Allah yang menciptakan kamu, itu syirik. Jadi orang yang hatinya mendua antara Allah dengan selain Allah itu namanya syirik. Selama ini kita pahamnya syirik itu hanya nyembah kepada patung. Salah. Nyembah kepada patung itu salah satu praktek kesyirikan, tapi bukan intisari dari kesyirikan. Inti dari kesyirikan itu apa sih Ustaz? Inti dari kesyirikan itu sebagaimana kata Rasul, antaj ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Allah itu yang menciptakan kamu, tetapi kamu mendatangkan tandingan bagi Allah padahal Allah telah menciptakan kamu. Itunya syirik. Allah itu maha pencemburu, Ibu. Makanya kemudian Allah tidak mau ketika dijadikan tandingan dalam kehidupan hambanya. Makanya karena Allah itu pencemburu, Allah tidak sama sekali mentolerir kalau ada orang yang mendatangkan tandingan bagi Allah dan membawa itu sampai dia meninggal dunia. Allah tidak mau. Itulah inti syirik itu di situ sebenarnya. Jadi kalau kemudian kita melihat praktek orang yang nyembah kepada patung, itu salah satu contoh kesyirikan. Tapi inti kesyirikan itu di mana, Ustadz? Kamu mendatangkan tandingan bagi Allah, itulah inti kesyirikan. Ya? Makanya menjadikan tandingan bagi Allah itu setidaknya dalam 4 perkara. Yaitu orang yang melakukan syirik atau syirik itu adalah orang yang mendatangkan tandingan bagi Allah dalam 4 perkara. Yang pertama, dalam apa? Yaitu adalah orang yang mendatangkan tandingan bagi Allah dalam masalah doa. Yang kedua, orang yang mendatangkan tandingan bagi Allah dalam masalah doa. Sudah? Yang kedua, dalam masalah cinta. Yang ketiga, dalam masalah taat.
Yang keempat dalam masalah niat. Niat. NIAT, niat. Kalau ejaan lama NIYAT, niat. Kalau bahasa ini NIAT. Sudah? Diletakkan dulu pulpennya, ini penting, Ibu. Jadi yang dinamakan dengan syirik itu adalah orang yang mendatangkan tandingan bagi Allah. Contohnya, dia berdoa kepada Allah dan berdoa kepada selain Allah. Itu namanya syirik. Jadi jangan pernah kita menganggap bahwasanya orang itu kalau kenal Allah itu berarti menjamin dirinya bersih dari syirik. Belum tentu. Kadang-kadang kita akan berkata, hati-hati loh, itu perbuatan syirik. Orang komentar, jangan gitu. Yang melakukannya juga sholat itu. Kok dituduh syirik? Kan mereka juga kenal sama Allah. Padahal kemudian kita harus menjawab, kalau hanya modal kenal Allah itu bisa menjamin kita dari syirik. Abu Jahal dan Abu Lahab itu kenal dengan Allah. Makanya Abu Jahal dan Abu Lahab itu kenapa dia tidak mau merusak Ka'bah? Karena dia tahu yang punya Ka'bah itu adalah Allah. Makanya kemudian orang yang menjadikan tandingan bagi Allah itu, pertama, dia berdoa kepada Allah dan berdoa kepada selain Allah. Makanya kalau ada berdoa kepada Allah, tapi di sisi yang lainnya dia berdoa kepada bumi, kepada lautan, bahwasanya bumi ada penguasanya khusus, lautan ada penguasanya khusus, itu yang disebut dengan syirik. Walaupun di sisi yang lainnya mereka juga berdoa kepada Allah. Kenapa kok Allah betul-betul tidak mentolerir kesyirikan, Ustadz? Karena syirik itu, Ibu, menafikan sifat cemburunya Allah. Padahal Allah itu pencemburu. Allah tidak ingin hati kita itu bercabang untuk Allah dan selain Allah. Makanya Allah itu betul-betul tidak menerima sama sekali perbuatan ketika sudah dicampuri dengan kesyirikan. Mungkin ada yang bertanya, syirik itu kenapa ya Ustadz? Kok ngalahin zina, ngalahin khamar, ngalahin membunuh? Orang yang berzina, orang yang minum khamar, orang yang membunuh masih bisa masuk surga atau tidak? Masih. Selama dia bertaubat, kemudian yang kedua, dia kemudian menebus kesalahan itu nanti di neraka. Sampai ketika kesalahan itu habis, baru dia dimasukkan ke dalam surga. Ada kemungkinan untuk masuk surga? Ada. Tapi orang yang melakukan syirik itu tidak ada lagi. Kalau dia syirik sampai dia mati, menutup mata, kemudian membawa kesyirikan, maka sesungguhnya tidak ada surga baginya selama-lamanya dan dia kekal di dalam neraka. Mungkin ada yang bertanya, kenapa kok syirik sedahsyat itu, Ustaz? Iya, Ibu, karena syirik itu tempatnya di hati. Kalau zina, tempatnya di kelamin. Kalau membunuh, tempatnya di tangan. Kalau kemudian dia mendolimi, tempatnya di kaki ketika dia nendang. Tapi kalau syirik, mungkin tidak dengan tangan, mungkin tidak dengan kelamin, mungkin tidak dengan kaki, tapi dengan hati. Dan apapun yang ditempatkan di hati itu harganya mahal. Masa Ustaz? Iya. Kita ambilkan contoh. Tidak usah ditulis dulu ya, supaya paham. Ya. Ibu tahu nggak kalau ada seorang perempuan, lalu kemudian dia dikejar laki-laki misalkan. Kemudian laki-lakinya senang sama perempuan itu dan pengen dinikahi wanita itu. Perempuannya bilang, tidak mau, tidak mau. Ayo, tidak mau, tidak mau. Ayo, ayo. Tidak mau, tidak mau. Sudah bilang tidak mau berkali-kali. Tapi kemudian ikhwannya itu pantang mundur, maju 45. Mentok itu perempuannya. Akhirnya perempuannya sudah bilang tidak mau berkali-kali, masih aja kemudian dia terus mendatangi. Sampai akhirnya perempuan itu bilang, sudahlah, kalau memang kamu tidak bisa berpindah hati dari hatiku, maka kemudian nikahin saya, kawinin saya. Tapi maaf ya, hatiku tidak pernah untuk dirimu. Contoh ini, nggak usah bayang macam-macam supaya penggambarannya gampang. Kira-kira laki-laki itu, Ibu, mau nggak nikahin perempuan itu? Enggak lah. Dia akan mikir-mikir panjang itu. Mungkin teman-temannya akan ngomong, alah enggak apa-apa, kawinin aja. Yang penting dapat jilbabnya, dapat rambutnya. Enggak mau dia. Kenapa dia kemudian tidak mau? Karena walaupun hati itu enggak kelihatan, harganya mahal atau tidak? Mahal. Makanya apapun yang dilakukan kejahatan hati itu lebih parah daripada kejahatan kelamin, daripada kejahatan tangan, daripada kejahatan kaki. Kenapa? Kamu sudah kemudian mendua di dalam hatimu.
Makanya syirik itu mendua dia kepada Allah dan kepada selain Allah. Bukan berarti orang yang syirik itu tidak kenal Allah loh. Kenal dengan Allah. Wong orang Quraisy itu kenal dengan Allah kok. Tapi kenapa Quraisy itu diperangi Nabi sampai lahirnya perang Badar, perang Uhud? Ya karena mereka itu syirik, dan syirik itu harganya mahal. Karena dilakukan oleh hati. Makanya ketika ada pelaku, ada kerusuhan nih Bu, polisi nangkap nih. Kemudian biasanya kan akan dipisah jadi dua, mana pelaku lapangan dan mana aktor intelektualnya. Aktor lapangan itu berapa hukumannya biasanya? Paling 2-3 tahun atau 6 bulan keluar. Dia yang memecahkan toko, yang bakar motor, paling 6 bulan 1 tahun keluar. Tapi aktor intelektualnya tidak ngerusak toko, tidak ngerusak motor. Dia diam aja di rumah, kemudian dia ngontrol semuanya. Hukumannya mahal atau tidak mahal? Mahal. Lama atau tidak lama? Lama. Nah, karena kita itu tidak paham syirik itu kayak gitu. Intinya itu menduakan. Lah pernah saya itu ngobrol dengan salah satu orang ya. Dia pemikirannya agak pluralis dia. Kemudian ngomong, lu apa orang yang baik walaupun dia musyrik akan dimasukkan ke neraka? Kan dia baik. Saya bilang iya, tetap dimasukkan ke neraka. Sama kemudian dia ngomong itu. Dia dari mahasiswa STEN itu. Dia kemudian ngomong, Thomas Alva Edison tuh menurut saya itu masuk surga. Kalau menurut antum masuk surga atau enggak? Kalau dia kafir, yang saya tahu dia kafir. Kalau dia kafir masuk neraka. Oh, satu masalah dia masuk neraka. Dia nemukan lampu sampai kehidupan malam kita hari ini terang. Kita bisa baca kitab, kita bisa sholat dengan malam dengan khusyuk, kan gara-gara lampu. Orang sebaik itu kok dimasukkan neraka? Saya ngomong, akhi, orang kayak gini saya tahu nih kalau dibacain ayat pasti tidak masuk. Akhirnya saya ajak untuk ngobrol. Gini lah akhi, orang yang syirik itu melakukan kejahatan dengan hati, dan kejahatan hati itu parah daripada kejahatan yang dilakukan oleh anggota badan. Saya kemudian menyampaikan tentang satu hal. Saya menyampaikan tentang satu contoh. Ke depan aja, nggak apa-apa. Sudah? Udah ya? Sekarang mari dengerin sebentar. Maka kemudian saya akhirnya memberikan jawaban itu begini. Kalau ada suami istri, akhi, ada suami istri, ini contoh saya menggambarkan kepada beliau saat itu. Udah lama ibu ini, sudah hampir 9 tahun lalu dialog ini. Tapi alhamdulillah kemudian dia tidak berkutik dan tidak bisa untuk bicara lagi. Saya ambilkan analogi sajalah. Saya bilang, kalau saya bacakan antum ayat itu pasti antum tidak masuk. Saya sampaikan antum kepada kias dan analogi yang sederhana, saya bilang. Ini ada misalkan suami istri nih. Kemudian istrinya misalkan tiba-tiba digoda sama laki-laki lain. Laki-laki yang menggoda istrinya itu laki-laki yang lebih putih, lebih wangi, lebih tinggi daripada suaminya. Suaminya lebih pendek, lebih bau, lebih hitam daripada suaminya. Contoh, saya ngomong contoh supaya gampang. Ternyata istrinya itu mampu mempertahankan hatinya untuk kemudian tidak tergoda dengan godaan laki-laki ini. Dia betul-betul mempertahankan hatinya hanya untuk suaminya, dan suaminya ternyata tahu betapa hati istrinya itu hanya untuk dirinya. Kira-kira suaminya senang atau tidak senang? Senang. Bahagia atau tidak? Bahagia. Kalaupun istrinya punya kekurangan, kekurangannya itu tertutupi nggak sama kelebihan ini? Tertutupi. Mungkin istrinya nggak bisa masak, bedain antara garam sama gula. Dimaklumin itu. Kalau kemudian dia misalnya kemudian kena rabun kanan kiri, kalau nyapu yang kanan bersih, yang kiri kotor.
Dimaklumin itu. Kenapa dimaklumin? Karena suaminya tahu bahwasanya hati istrinya hanya untuk dirinya. Tidak ada yang lain. Dan dia pasti seneng. Dia milik saya. Banyak yang menggodanya tidak bisa. Itu kenapa? Karena hatinya khusus untuk suaminya. Beda ibu, kalau kasusnya itu berbeda. Ada suami istri, kemudian suaminya tahu istrinya digoda sama laki-laki lain, kemudian istrinya jatuh hati kepada laki-laki yang menggodanya. Hatinya kemudian istri itu bercabang kepada dua, kepada suaminya dan kepada laki-laki itu. Suaminya tahu nih akhirnya, sang istri pergi berduaan dengan laki-laki itu, kemudian dia berbagi rasa dengan laki-laki itu. Apa yang terjadi dengan suaminya ibu? Kecewa atau tidak kecewa? Kecewa. Walaupun suaminya, walaupun istrinya pinter masak, kira-kira mampu nggak suami menikmati masakan istrinya? Tidak mampu. Ya, istrinya ngomong, mas buat dimakan ini makanan yang saya masak susah-susah. Tidak ada yang ngalahin saya ya, satu RT ini yang paling pinter masak saya. Istrinya kalau bersihin rumah bersih, memberikan interior rumah, jangan ditanya, ruangan 20 meter kayak 100 meter kalau sudah menginterior rumah. Tapi semua itu kelebihan itu bisa nggak dirasakan sama suami? Enggak. Kenapa? Karena hati istrinya telah bercabang untuk suami dan untuk Mas Bambang yang ada di luar. Contoh, nggak usah bicarain. Nanti pulang-pulang ditanya, tadi kajiannya apa, Mi? Mas Bambang. Gitu. Jadi kemudian paham ya, yang saya maksudkan ya. Kenapa orang yang melakukan kebaikan itu walaupun banyak, tetapi kemudian kalau dia syirik tidak ada harganya di sisi Allah, sampai Allah itu berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau kamu sampai berbuat syirik, Muhammad, sesungguhnya segala amalmu akan dihapuskan dan kamu menjadi orang yang merugi. Kenapa Allah itu hapuskan semua amal kebaikan orang yang berbuat syirik? Maaf loh, orang yang berbuat syirik itu hatinya sudah mendua kepada Allah dan kepada selain Allah. Dan ketika dia mendua hatinya kepada selain Allah, disitulah Allah itu menghapuskan seluruh amal kebaikan walaupun dia itu banyak melakukan kebaikan. Kita tidak menafikan loh, ada nggak orang musyrik yang baik? Ada. Tidak semua orang musyrik itu jahat. Tidak semua pula orang kafir itu jahat. Ada nggak orang kafir yang kemudian mereka baik, tidak memusuhi Islam, tidak memusuhi kaum muslimin? Ada. Yang baik ketemu ibu senyum. Bahkan saya pernah ngelihat ada itu misionaris kemudian pergi ke hutan, meninggalkan peradaban Eropa, menyelamatkan domba-domba yang tersesat, ya kan? Kemudian membangun instalasi air, ada yang menyelamatkan penguin di kutub utara, naik kapalnya aja sebulan 2 bulan nggak nyampe. Wong kita sama kucing bagi tulang aja kadang-kadang bertengkar. Itu mereka sampai melakukan perbuatan itu semuanya, tapi kemudian diterima oleh Allah atau tidak? Enggak. Kenapa? Tertutupi dengan kemudian kesyirikan yang dia lakukan ketika hatinya bercabang. Kalau kita susah memahami persis deh suami istri tadi itu loh. Kalau hati istrinya sudah bercabang, maka walaupun istrinya pintar masak, walaupun istrinya kemudian pintar bersih-bersih, walaupun istrinya kemudian interior rumahnya bagus, tidak ada, itu bisa dirasakan suaminya. Kenapa? Tertutup ketika hatinya sudah bercabang. Sama syirik itu kayak gitu ibu. Makanya orang yang bercabang dalam masalah doa, dia bercabang dalam masalah cinta, dia cinta kepada Allah tapi cinta pula kepada makhluk. Hati-hati loh ibu, cinta itu cobaan. Dan siapapun yang melakukan cintanya bukan kepada Allah, Allah akan siksa hatinya dengan cinta itu yang tanpa batas akhir penderitaannya. Ibu cinta sama anak melebihi cinta kepada Allah, oke, khair, Allah biarkan. Tapi Allah akan siksa ibu dengan cinta ibu kepada anak. Ketika mencintai anak lebih besar daripada mencintai Allah. Mencintai suami, mencintai istri lebih besar daripada mencintai Allah. Allah biarin, tapi Allah akan timpakan penderitaan tanpa akhir ketika kita telah melakukan cinta kita kepada selain Allah. Dan itu syirik. Makanya ada kata-kata kan yang kemudian sudah disampaikan, hati-hati kata-kata syirik. Apa itu kata-kata syirik? Itu banyak. Seperti mengatakan, cintaku hanya untuk dirimu dalam seluruh detak jantungku. Nah,
kan hidup dan matiku. Tidak bisa itu, haram hukumnya. Kenapa kok haram? Ya karena kamu menduakan Allah. Kemudian yang ketiga, syirik dalam masalah apa? Syirik dalam masalah niat. Kita niatnya kepada Allah dan kepada selain Allah. Dan yang keempat, syirik dalam masalah taat. Taatnya kepada makhluk mengalahkan taatnya kita kepada Allah. Dan disitulah kita memahami. Orang Quraisy itu, bukan mereka itu gak kenal dengan Allah. Kenal ibu. Wong mereka itu yang memberikan air kok ketika ada jamaah itu tawaf. Mereka yang kemudian diserahin mahkamah. Kemudian mereka itu memberikan sedekah mereka itu kepada fakir miskin itu. Orang Quraisy itu orang-orang musyrikun di waktu di Mekah yang didakwain oleh Nabi sampai 13 tahun. Itu mereka itu kulturnya kenal dengan Allah. Dan mereka pun kalau sedekahnya itu mereka berikan kepada Allah juga. Nggak percaya? Buka surat Al-An'am 136. Al-An'am 136. Al-An'am 136. Dan mereka menyediakan sebagian hasil tanaman dan hewan bagian untuk Allah sambil berkata menurut persangkaan mereka, ini untuk Allah dan yang ini untuk berhala-berhala kami. Bagian yang untuk berhala-berhala mereka tidak akan sampai kepada Allah, dan bagian yang untuk Allah akan sampai kepada berhala-berhala mereka. Sangat buruk ketetapan mereka itu. Ya. Jadi Allah itu menyampaikan nih tentang orang-orang musyrikun. Orang musyrikun itu ibu, dia kemudian punya dua nih. Kalau kemudian mereka itu panen ternak atau panen tanaman, itu selalu mereka jadi dua, bagi dua gini. Ya, bagi dua gini. Hadza lillah wa hadza li syurakaina. Allah menyampaikan dalam surat Al-An'am ini, orang musyrikun yang didakwai Nabi, kalau ada yang mengatakan mereka tidak kenal Allah, koreksi lagi itu, kesimpulan kayak gitu salah. Untuk memperkuat dari surat Al-Ankabut 61, Allah menurunkan surat Al-An'am 136. Orang Quraisy itu, orang musyrikun itu, kalau mereka itu beribad, mereka mendapatkan panen, dibagi jadi dua. Hadza lillah wa hadza li syurakaina. Yang pertama, untuk Allah. Jadi misalkan mereka sedekah dengan kambing 4 ya. 2 untuk Allah, 2 untuk Tuhan berhala. Yang untuk Allah ini diberikan ke siapa? Diberikan kepada fakir miskin yang bertebaran di sekitar Ka'bah, peminta-minta, pengemis-ngemis. Peminta-minta dan pengemis-ngemis itu. Makanya ibu tahu kan, kenapa di sekitar Ka'bah itu banyak peminta-minta dan pengemis-ngemis itu dari dulu kulturnya memang semacam itu. Makanya kemudian mereka diberikan kepada Allah itu diberikan ke fakir miskin itu. Yang untuk li syurakaina itu diberikan kepada tokoh-tokoh kuncen yang kemudian menjaga patung-patung itu. Makanya kemudian, tetapi walaupun mereka sedekah untuk Allah, ngasih minuman kepada jamaah haji, dan kemudian mereka menjadi pemegang keputusan segala hal yang berkaitan tentang Ka'bah, apakah mereka kemudian dianggap beriman oleh Allah? Tidak. Kenapa mereka tidak dianggap beriman kepada Allah, Ustaz? Karena mereka tidak mau memurnikan ibadah kepada Allah. Beribadah mereka itu dalam doanya terpecah jadi dua. Kalau mereka berdoa kepada patung yang bernama Lata, Uzza, Hubal, Manat, supaya menyampaikan itu kepada Allah, dan mereka juga berdoa kepada Allah. Hati yang bercabang jadi dua ini loh yang menjadikan akhirnya mereka dikatakan musyrik. Orang musyrik pada zaman itu mau nggak dianggap sebagai musyrik? Nggak mau ibu. Mana dalilnya kalau mereka dibilang syirik itu nggak mau? Dibuka surat Al-Ankabut lagi, Az-Zumar ayat yang ketiga. Az-Zumar yang ketiga, kemudian Yunus. Az-Zumar dulu dibuka.
Sudah? Ingatlah, hanya keputusan Allah lah agama yang bersih dari syirik. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah berkata, kami tidak menyembah mereka, melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Orang-orang musyrikun ketika mereka diajak untuk memurnikan ibadah oleh Nabi kepada Allah semata dan tidak perlu beribadah kepada Lata dan Uzza. Ibu harus paham ya, Lata dan Uzza itu nama orang solih yang hidup pada zaman Rasul, yang hidup pada zaman sebelum Rasul, yaitu setelah Nabi Nuh. Setelah mereka meninggal dunia, kemudian mereka dibuat patungnya, dan patung itu yang bernama Lata, Uzza, Hubal, dan selain sebagainya. Ketika mereka dikatakan bahwasanya perbuatan mereka itu syirik, mereka itu punya dalih dan pembenaran. Yang pertama, mereka mengatakan, itu tuh bukan syirik Muhammad. Mana abuduhum? Loh, lihat. Kami ini tidak pernah nyembah kepada patung Lata dan Uzza ini. Kami itu nyembahnya sama Allah. Tapi patung Lata dan Uzza ini mendekatkan diri kami kepada Allah. Namanya Zulfa. Jadi mendekatkan kami kepada Allah. Supaya kemudian kedudukan kami semakin dekat ketika kami mendekatkan diri kepada orang-orang dan kepada ruh-ruh yang kemudian dicintai oleh Allah. Lata dan Uzza yang dibuat patungnya. Makanya disitulah kita paham apa? Orang kalau berbuat syirik itu, ibu, kadang-kadang mereka selalu memiliki alasan kenapa berbuat syirik. Punya dalih dan pembenaran. Kadang-kadang mengatakan, ini cuma tradisi. Kami itu sebenarnya tetap nyembah sama Allah. Tapi ini hanya perantara. Ini sama. Yang pertama itu Zulfa. Sekarang dibuka surat Yunus 18. Sudah? Dan mereka menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan bencana kepada mereka dan tidak pula memberi manfaat. Dan mereka berkata, mereka itu adalah pemberi syafaat kami di hadapan Allah. Katakanlah, apakah kamu akan memberitahu kepada Allah sesuatu yang tidak diketahuinya, apa yang ada di langit dan tidak pula yang di bumi? Maha suci Allah dan tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan itu. Ya, mereka kemudian mengatakan yang kedua itu apa? Syufa'a una. Mereka kemudian berkata yang kedua itu apa? Syufa'a una. Sesungguhnya kami itu tidak nyembah. Mereka mengatakan apa? Wa yaquluna syufa'a una indallah. Coba, mereka sampai menyebut Allah itu. Tuh. Mereka menyatakan sesungguhnya Lata, Uzza, Hubal, Manat, ini nama Tuhan-Tuhan orang-orang musyrikun ini. Itu kemudian kami itu nggak nyembah sama mereka, yang Muhammad, tolong ya. Kami nggak nyembah loh. Mana abuduhum? Kami tidak pernah nyembah mereka. Tapi sesungguhnya mereka menyampaikan hajat kami kepada Allah, ini yang pertama. Dan yang kedua, mereka kadang-kadang berkata apa? Wa yaquluna syufa'auna indallah. Mereka itu hanyalah penolong bagi kami di sisi Allah. Tapi yang paling berkuasa siapa? Allah. Jadi mereka itu kemudian beribadah kepada Allah dan mereka masih mengakui Allah itu Rabb semesta alam. Makanya Allah tadi sampaikan dalam surat Al-Ankabut itu apa? Man, kalau mereka ditanya man sakhara syamsa wal qamar la yaqulunallah. Kalau kamu kemudian ditanya siapa itu yang menjalankan langit dan menjalankan matahari dan bulan, mereka akan mengatakan Allah ini di sini nih. Supaya kita paham loh, orang Quraisy itu Allah sudah kasih nikmat yang begitu banyaknya. Allah itu cuma nggak minta macam-macam melalui tugas Rasulnya. Allah itu cuma pingin supaya mereka memunikan ibadah kepada Allah setelah Allah memberikan kenikmatan kepada orang-orang Quraisy. Makanya setelah Allah menyebutkan dua ayat tadi kan, ibu perhatikan. Li'ila fi Quraisyin ilafihim
rihlatas syita. Allah memberikan dua kenikmatan ini, kemudian Allah menggandeng. Falyabudu rabb hadzal bait. Allah kemudian menyampaikan, ya sudah, kami sudah ngasihkan nikmat sama kamu, nikmatnya banyak, kamu dikasih aman, kamu kemana-mana tidak pernah diganggu, karena kamu dinisbatkan kepada penduduk haram, kalian dianggap sebagai pemilik dan kemudian pemelihara rumah-rumah Allah. Dan semacam itu tuh harusnya mereka lah yang pertama kali beriman kepada Rasul. Makanya Allah kemudian ngingetin mereka, falyabudu rabb hadzal bait. Tapi ternyata apa yang terjadi? Mereka justru kemudian mengatakan zulfa, syufa'auna. Dan itu kemudian dilakukan oleh siapa? Quraisy. Jadi kenal dengan Allah itu tidak menjamin apapun, Ibu. Bahwasanya orang yang kenal dengan Allah itu akan bersih dari kesyirikan. Kapan kita ini akan bersih dari syirik? Ketika kita sudah memulaikan ibadah kepada Allah. Sekalinya berbuat syirik, hapus itu semua amal kebaikan, tidak ada harganya di sisi Allah. Makanya saya ingatkan loh, orang yang syirik itu tidak identik jahat. Itu tidak identik jahat. Ada nggak orang syirik yang kemudian baik? Banyak. Coba Ibu, ada orang yang berbuat syirik datang ke dukun, tapi kalau ketemu kita, Masya Allah Mas, mau kemana? Sudah makan belum? Sarapan yuk. Ya, kadang-kadang punya utang nggak? Saya bayarin. Orang yang syirik itu tidak identik dengan jahat. Dia jahatnya itu bukan kepada manusia. Dia jahatnya kepada siapa? Kepada Allah. Apa jahatnya? Hatinya mendua. Kenapa Allah itu tidak mentalelir hati yang mendua? Karena Rabb kita itu pencemburu. Allah itu pencemburu, Ibu. Allah itu pencemburu. Makanya Allah tidak sama sekali memberikan sedikit, tidak memberikan sedikit hati untuk kemudian orang itu berbuat syirik. Makanya hati-hati, syirik itu lembut, syirik itu kadang-kadang irisannya begitu tipis. Paham ya tentang orang Quraisy ya? Jadi orang Quraisy itu kenapa kok mereka tetap diperangi Allah dan Rasulnya, Ustaz? Padahal kemudian mereka sudah diturunkan kepada mereka surat. Jadi kenapa kok masih ada perang Uhud, perang Badar? Padahal mereka juga kemudian beriman sama Allah. Karena sesungguhnya mereka berbuat syirik kepada Allah. Paham ya, insya Allah ya. Makanya kemudian di situ Allah kemudian menyebutkan, dibuka halaman ke-289. Selanjutnya firman Allah, alladzi at'amahum min ju'. Kemudian Allah menyebutkan kenikmatan yang lainnya. Sesungguhnya Allah itu yang telah memberikan makanan kepada kalian untuk menghilangkan lapar. Wa amanahum min khauf, telah memberikan kedamaian dan ketenangan kepada mereka. Makanya kalau mereka sudah diberikan begitu banyak kenikmatan, diberikan keutamaan sebagai bangsa Quraisy, diamankan dari rasa ketakutan, diberikan kecukupan dalam masalah kelaparan, Masya Allah itu. Harusnya apa? Harusnya mereka beribadah kepada Allah, mengesakannya dan hanya beribadah kepada Allah dan tidak beribadah kepada selain Allah. Makanya kemudian Allah memberikan janji siapapun yang mampu, yaitu adalah ketika dia tidak merugai Allah, tidak mendurai Allah, maka kemudian Allah akan memberikan banyak kebaikan sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat An-Nahl 112-113. Jadi intinya dari pelajaran ini itu apa, Ibu, suku Quraisy itu? Sekarang dicatat faedah yang kita petik dari suku Quraisy itu. Ya, yaitu adalah Allah itu pertama kelebihan yang Allah berikan kepada Quraisy. Kelebihan yang Allah berikan kepada Quraisy tidak sebagaimana kabilah-kabilah yang lainnya. Yang kedua, kalau kelebihannya tadi sudah ya, kelebihannya. Kemudian yang kedua,
Tidak ada yang bisa memberikan keamanan dan kecukupan kecuali Allah bagi satu negeri. Tidak ada yang bisa memberikan keamanan dan kecukupan kepada satu negeri kecuali adalah Allah. Sudah? Yang ketiga, keutamaan yang Allah berikan Quraisy, keutamaan yang Allah berikan kepada Quraisy menuntut kewajiban kepada mereka untuk memurnikan ibadah kepada Allah. Keutamaan yang Allah berikan kepada Quraisy menuntut kewajiban kepada mereka untuk memurnikan ibadah kepada Allah. Sudah? Orang Quraisy adalah kabilah yang mengenal Allah tetapi tidak memurnikan ibadah kepada Allah. Orang Quraisy itu adalah kabilah yang mengenal Allah tetapi tidak memurnikan ibadah kepada Allah. Ya. Jadi orang Quraisy itu mengenal Allah atau tidak mengenal Allah? Tapi mereka memurnikan ibadah tidak? Tidak. Makanya itulah yang menjadikan mereka dibebani dengan hukuman yang berat ketika Allah sudah memberikan kenikmatan yang begitu berlimpah. Allah amankan mereka, Allah berikan makanan, tetapi mereka justru tidak memurnikan ibadah kepada Allah. Barakallahu fikum. Inilah yang menjadi inti dalam surat